Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deskai Lontari akan mempresentasikan judul proposal saya yaitu identifikasi potensi air tanah untuk kebutuhan air baku dengan metode geolistrik konfigurasi selam bersih di Desa Jerowaru. Baik, ini table of content saya, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 landasan teori, bab 4 metodologi penelitian. Saya akan membahas yang pertama, yaitu bab 1. Di sini dapat dilihat ada gambar air dan sapi, ada beberapa macam benda lainnya, yaitu makanan, ada padi. Maksud dari gambar yang ini adalah yaitu air merupakan sumber yang penting dalam kehidupan atau menunjang aktivitas manusia. Dengan semakin berkurangnya seluruh aspek kehidupan sebagai dampak meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan membangun, maka meningkat pula kebutuhan dan tuntunan pelayanan air bagi masyarakat. Hal ini menjadi salah satu permasalahan pokok bagi masyarakat. Keberadaan air tanah tidaklah merata untuk setiap tempat dan sangat terkait dengan kondisi geologi dan geohidrologinya. Jika tidak ada air, maka terjadilah kekeringan. Begitupun untuk kami dari pelosok, dari bagian selatan yang merupakan desa yang paling dekat dengan pantai, pasti tentunya merasakan sering terjadinya kekeringan. Maka dari itu, penyediaan air bersih dengan memanfaatkan air tanah harus dilakukan melalui kajian potensi air tanah di daerah yang bersangkutan. Seperti di daerah saya, diperlukan adanya tindakan antisipasi untuk tetap memenuhi kebutuhan air bersih secara permanen. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya upaya eksplorasi air tanah guna memperoleh informasi data tentang potensi air tanah yang berkemungkinan bisa dikembangkan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan air baku, maka perlu dilakukan penelitian pendugaan potensi air tanah dengan menggunakan metode geolistrik konfigurasi selam bersih. Dengan melakukan penelitian tersebut, kemungkinan besar kita akan mendapatkan sumber air. Baik, selanjutnya yaitu batasan masalah dalam penelitian saya ini, yaitu yang pertama, lokasi penelitian terletak di Desa Jerowaru. Yang kedua, penelitian tidak dilakukan pada daerah sekitar pesisir pantai. Peralatan yang digunakan pada penelitian tersebut sangat sederhana. Kenapa tidak berada di sekitar pesisir pantai? Karena peneliti lain sudah meneliti di daerah sekitar pantai. Yang ketiga, keterbatasan tinjauan penelitian dikarenakan waktu dan kesempatan. Yang keempat, penelitian yang dilakukan disusun sesederhana mungkin karena keterbatasan dana yang dimiliki. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengidentifikasi potensi air tanah dengan metode geolistrik di Desa Jerowaru. Yang kedua, berapa besar kebutuhan air baku di Desa Jerowaru. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui potensi sumber air tanah di Desa Jerowaru. Yang kedua, mengidentifikasi ketersediaan dan kebutuhan air baku di Desa Jerowaru. Adapun manfaat penelitian ini adalah mengetahui pendugaan potensi air tanah, menunjang kebutuhan air baku di lokasi penelitian, memberi informasi kepada pemerintah untuk dijadikan bahan sumber air bagi masyarakat setempat. Yang terakhir, memberi kesempatan kepada peneliti lain mengenai kajian penelitian dengan harapan peneliti lain dapat mengembangkan peneliti dengan arah yang lebih baik. Selanjutnya,
Tinjauan pustaka. Saya akan membahas penelitian dari Emi Prasetyawati Umar dan Arifin Nawir. Pada penelitian ini tentang potensi air tanah dangkal dalam pemenuhan kebutuhan air bersih Kota Makassar. Pada penelitian ini diperoleh hasil dari penelitian adalah sebanyak 15 sumur gali di daerah penelitian didapat secara umum kondisi dan sifat fisik air tanah dangkal memiliki kedalaman 3-30 meter, ketinggian muka air 0,5 sampai 1,2 meter, nilai pH air 3 sampai 8, warna air tanah keruh dan bening, air tidak berbau dan rasa air tawar dan asin. Lalu penelitian Arif Budiman, Delhasni dan Setia Wijojo, yaitu tentang pendugaan potensi air tanah dengan metode geolistrik tahanan jenis konfigurasi selam bersih. Dari hasil dan pengolahan data diperoleh secara keseluruhan dari lapisan-lapisan batuan di sepanjang titik-titik sounding adalah pada lapisan pertama dengan ketebalan 1,00 sampai 1,55 meter dengan nilai tahanan jenis 84,00 sampai 200,00 ohm meter diinterpretasikan sebagai lapisan tanah penutup. Lapisan kedua dengan ketebalan 2,30 sampai 4,15 meter dengan nilai tahanan jenis 311,00 sampai 610,00 ohm meter diinterpretasikan sebagai lapisan batu pasir. Sedangkan lapisan ketiga dengan ketebalan lapisan 90,50 sampai 95,45 meter dengan nilai tahanan jenis 6,48 sampai 154,00 ohm meter diinterpretasikan sebagai lapisan lempung pasira. Dan untuk lapisan keempat dengan ketebalan lapisan tak hingga dengan nilai tahanan jenis 42,92 sampai 383,00 ohm meter diinterpretasikan sebagai lapisan batu pasir vulkanik. Baik, selanjutnya bab 3. Saya akan menjelaskan yang pertama itu macam-macam aquifer. Yang pertama ada aquifer tidak tertekan atau aquifer bebas. Aquifer bebas atau aquifer tak tertekan ini adalah air tanah dalam aquifer tertutup, yaitu atau impermeable, dan merupakan aquifer yang mempunyai muka air tanah. Aquifer jenuh air adalah lapisan pembatasnya yang merupakan aquiter hanya pada bagian bawahnya dan tidak ada pembatas aquiter di lapisan atasnya. Permukaan air tanah pada aquifer bebas ini lapisan permukaan tanah pada aquifer bebas ini di sumur dan air tanah bebas adalah permukaan air bebas. Jadi permukaan air tanah bebas adalah batas antara zona yang jenuh. Yang kedua, aquifer tertekan. Aquifer tertekan adalah suatu aquifer di mana air tanah terletak di bawah lapisan kedap air impermeable dan mempunyai tekanan lebih besar daripada atmosfer. Air yang mengalir atau no flux pada lapisan pembatasnya karena confined aquifer merupakan aquifer yang jenuh air. Terus yang kedua, aquifer bocor. Aquifer bocor dapat diidentifikasikan suatu aquifer di mana air terkekang di bawah lapisan yang setelah kedap air sehingga aquifer di sini terletak antara aquifer bebas dan aquifer terkekang. Yang terakhir, aquifer melayang. Aquifer disebut aquifer melayang jika di dalam zona
erosi terbentuk sebuah aquifer yang terbentuk di atas lapisan impermeable. Aquifer melayang ini tidak dapat dijadikan sebagai suatu usaha pengembangan air tanah karena mempunyai variasi permukaan air dan volumenya yang besar. Lalu saya akan menjelaskan air tanah. Bisa dilihat di sini tuh air tanah berasal dari air hujan dan air permukaan yang terkumpul di bawah permukaan tanah yang meresap mula-mula ke zona tak jenuh dan kemudian meresap semakin dalam hingga mencapai zona jenuh air dan menjadi air tanah. Seperti ini proses terjadinya terbentuknya air tanah dari hujan lalu terkumpul di permukaan bawah tanah dan meresap mula-mula ke zona jenuh lalu mencapai zona jenuh air dan menjadi air tanah. Dan ini skema konfigurasi Schlumberger. Baik, selanjutnya bab 4 metodologi penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif. Karena pada penelitian ini proses datanya memungkinkan peneliti untuk menghasilkan deskripsi tentang fenomena sosial yang diteliti dan memvalidasi temuan yang sudah diteliti. Waktu dan tempat penelitian. Lokasi penelitian berada di Desa Jeroaru, Kecamatan Jeroaru, Lombok Timur. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 September 2021 sampai 20 Desember 2021. Data diperoleh dengan mengambil data langsung di lapangan, di mana pengambilan data menggunakan metode geolistrik resistivitas konfigurasi Schlumberger. Lalu alat dan bahan. Saya menggunakan 11 alat pada penelitian ini. Yang pertama resistivity meter Gison untuk mendapatkan nilai potensi listrik dan arus listrik. Aki 12 volt sebagai sumber arus, batang elektroda sebagai penginjeksi arus. Lalu kabel penghubung. Kabel penghubung digunakan untuk menghubungkan elektroda dengan alat geolistrik. Roll meter dengan panjang kurang lebih 14 meter digunakan untuk mengukur jarak lintas dan spasi antar elektroda. Handy talkie atau HT digunakan sebagai alat komunikasi. GPS digunakan untuk menentukan koordinat posisi titik pengukuran. Palu untuk membuat patok pada masing-masing titik pengukuran. Buku kerja dan alat tulis sebagai alat untuk mencatat hasil pengukuran. Laptop dengan software Microsoft Excel dan easy2win digunakan untuk mengolah data hasil akuisisi. Lalu prosedur penelitian. Pada prosedur penelitian ini, yang pertama itu mengukur panjang lintasan dengan meteran sesuai hasil survei. Yang kedua, menempatkan elektroda arus dan potensial dengan konfigurasi Schlumberger pada bentang terpendek yang direncanakan. Yang ketiga, menghubungkan kabel-kabel arus dan potensial ke resistivity meter. Yang keempat, menginjeksikan arus ke dalam bumi melalui elektroda arus dan potensial. Selanjutnya, mencatat besar nilai kuat arus dan beda potensial yang terukur pada resistivity meter. Lalu yang terakhir, diulangi untuk tiap jarak elektroda yang digunakan. Pengumpulan data. Pada data primer yang dikumpulkan yaitu pengumpulan data teknis yang berkaitan dengan potensi air tanah yang akan disurvei. Hal ini meliputi sumur, baik sumur produksi dan sumur eksplorasi maupun sumur pantai. Yang
Selanjutnya, kegiatan survei dan pengukuran. Adapun data sekunder pada penelitian ini adalah peta dan data topografi, data hidrologi dan klimatologi. Yang ketiga, data penduduk. Lalu pengolahan data. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan pada pengolahan data ini adalah: yang pertama, mengolah data menggunakan Microsoft Excel untuk memperoleh nilai AB per 2 MN dan RO rata-rata. Lalu selanjutnya, mengolah data pada software EV2Win. Adapun langkah-langkah dalam proses pengolahan data dengan software EV2Win adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuka software EV2Win, lalu klik file, lalu memilih new phase point. Setelah itu memasukkan data AB per 2 MN dan RO rata-rata, lalu klik save, dan terakhir atur kurva merah agar mendekati kurva hitam dengan menggerakkan garis biru hingga diperoleh nilai error yang lebih kecil. Lalu interpretasi data. Pada tahap interpretasi ini akan dijelaskan mengenai informasi dari penampang resistivitas yang telah dibuat menggunakan software EV2Win. Gambaran lapisan batuan bawah permukaan dapat diperoleh dari interpretasi data yang dilakukan dengan melihat nilai resistivitas yang mengacu dengan nilai resistivitas acuan atau standar yang ada, dan data geologi itu berupa peta geologi. Lalu yang terakhir, diagram alir. Pada diagram alir dilakukan yaitu mulai, lalu studi pustaka, setelah itu survei awal, dan selanjutnya akuisisi data meliputi penentuan posisi dan panjang lintasan, penentuan titik awal, arah dan spasi lintasan pengukuran. Yang terakhir, pengambilan data geolistrik, delta P dan I. Lalu selanjutnya pengolahan data geolistrik setelah mendapat hasil yang di atas, lalu analisis dan interpretasi data, dan selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.